Baik, shalom saudaraku kekasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan masuk di dalam doa malam. Ya, walaupun lewat Zoom, ya tetapi tidak mengurangi sukacita kita dalam menyembah dan memuji Tuhan. Jadi dalam doa malam melalui online ini ya tentu beda dengan kita beribadah dengan secara onsite. Ya, jadi kita batasi waktu, jadi tidak terlalu lama-lama. Kalau kita onsite kan itu biasanya agak lama ya karena kita ya ada interaksi ya, tetapi kalau sekarang ini ya tidak ada interaksinya. Oleh sebab itu kita memulai doa kita malam hari ini. Baik, saudaraku kekasih, mari kita angkat pujian. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Mari kita mulai dari awal. Haleluya. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Kemuliaan Allah sedang terjadi. Ajaib Tuhan, besar kuasa Tuhan. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan
berkatnya dilimpahkan benua yang besar. Sungguh terjadi, segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, oh, kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Haleluya, kami percaya kemuliaan-Mu turun atas kami, turun atas pelayanan kami Tuhan. Allah yang besar, Engkau Yesus Tuhan. Oh, besar anugerah-Mu, layakkan kami menyembah-Mu Tuhan, layakkan kami memuji Engkau. Oh, Yesus Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Di dalam doa malam kami pada malam hari ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu turun atas kami, penuhi kami, Allah yang ajaib. Bapa, Engkau baik, seluruh bumi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Layanglah segala bangsa sujud kepadamu. Katakan layan dulu, layani sembah besar dan ajaib. Haleluya.
kasih malam ini Tuhan. Kami telah menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini walaupun kami tidak bersama-sama dengan umat-Mu, tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus melawat kami Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap perkataan hamba untuk menyenangkan hati Bapa di surga dan membangun iman orang-orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, pada kesempatan ini ya seperti yang saya ungkapkan ya tadi ya, bahwa kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema upah menderita ya dalam pemberitaan Injil. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, tentu pemberitaan Injil ini adalah merupakan suatu amanat agung Tuhan. Dan setiap orang percaya yang sudah diselamatkan adalah merupakan suatu tanggung jawabnya untuk memberitakan Injil. Sekali lagi, ini adalah tanggung jawab setiap orang yang sudah diselamatkan. Kecuali kalau belum diselamatkan, ya itu bukan tanggung jawabmu. Ya. Tapi bagi setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, sampai semua bangsa-bangsa akan menjadi murid Yesus. Dan ini harus kita beritakan menjelang kedatangan Tuhan. Karena saatnya lagi nanti saudara tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk memberitakan Injil. Dan ini adalah sangat penting dan serius ya bagi kita setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, bagi orang yang sudah diselamatkan namun dia tidak ya terbeban atau tidak bertanggung jawab dalam memberitakan Injil, ini adalah merupakan suatu dosa besar ya bagi kita. Karena untuk itu kita dipanggil dan diselamatkan saudara, untuk memberitakan Injil kerajaan Allah ya di seluruh muka bumi ini. Nah, kita melihat seorang Rasul Paulus yang sangat gencar dalam memberitakan Injil. Dia adalah seorang pemberita Injil yang sangat hebat. Dan kita lihat bahkan dikatakan Rasul Paulus, kalau aku tidak memberitakan Injil, maka dia adalah orang yang terkutuk, saudara. Ya. Hidup. Makanya kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dia berkata begini, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, berarti ini adalah merupakan suatu ya tanggung jawab Rasul Paulus yang dia ambil beban itu, saudara, yang ditugaskan Kristus bagi dia untuk memberitakan Injil. Karena dikatakan di sana kalau aku hidup untuk memberikan buah. Dan buah apa? Buah pelayanan. Buah apa yang kita bawa kepada Tuhan? Yaitu jiwa-jiwa, saudara. Bukan harta. Kita nggak bawa harta nanti ke surga, saudara. Ya, tetapi yang kita bawa di sana ya adalah jiwa-jiwa. Pada waktu kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus, pasti nanti amanat agung ini dia pasti akan tagih sama kita. Di mana buahmu? Dan oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang percaya adalah merupakan tanggung jawab bagi kita untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itulah sebabnya di dalam visi gereja kita ya berbicara tentang ya menjadi terang bagi bangsa-bangsa agar keselamatan dari Tuhan sampai ke ujung bumi. Memang itu tidak gampang untuk digapai saudara, tetapi mau tak mau kita harus memulai dari sekarang ya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, yang menarik pada malam hari ini adalah saya ketengahkan kepada kita di dalam renungan malam hari ini berbicara tentang apa upah ya untuk menderita dalam memberitakan Injil. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saya ulangi lagi. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Bagi orang-orang dunia, upah adalah merupakan suatu pertimbangan penting ya untuk menerima suatu tugas pekerjaan. Kalau seseorang misalnya dia melamar pekerjaan, saudara, yang dia pertimbangkan yang paling penting adalah upahnya, fasilitasnya, sarananya, saudara. Makanya upah ini penting sekali, saudaraku kekasih.
Ya, ini adalah suatu hal yang wajar, ya. Memang pastilah orang yang ingin penghasilan sebanyak mungkin, ya, untuk dia bekerja. Sehingga banyak orang yang mulai dari sekarang buat sekolah, kuliah, mengeluarkan biaya sebegitu rupa, saudara, untuk mencapai, ya, prestasi yang luar biasa. Sehingga pada waktu nanti dia melamar pekerjaan, dia akan mendapatkan jabatan yang baik dan kemudian mendapatkan penghasilan yang baik. Dan ini sekali lagi saya ulangi, ini adalah hal yang wajar. Nah, jadi sering ini juga terbawa dalam kehidupan rohani, ya, di mana upah atau gaji atau persembahan kasih menjadi ukuran ketika seorang melayani. Nah, ini ya. Jadi hal-hal yang sekuler sering juga kita bawa ini pada hal-hal yang rohani. Ya. Memang dalam profesi level keprofesional seseorang sering tergambar dengan berapa honor, berapa upah, berapa gaji yang dia terima ya dalam satu pekerjaannya. Namun dalam hal rohani tidaklah demikian. Ya, berbeda. Nah, Rasul Paulus menegaskan tentang apa upahnya dalam dia melayani dalam pemberitaan Injil, saudara. Bahwa bagi Paulus, Allah beri dia waktu dan kesempatan serta kepercayaan untuk melayani atau memberitakan Injil kerajaan Allah. Itu adalah suatu upah yang diterima oleh Rasul Paulus. Jadi sukacita Rasul Paulus itu bukan upah materi dunia, tetapi waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk memberitakan Injil, itulah upahnya. Suatu sukacita bagi Rasul Paulus untuk menerima tugas pelayanan pemberitaan Injil, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam Filipi, bagaimana dia dipenjara, saudara, hanya demi pemberitaan Injil, saudara. Dan dia berkata di sana dia bersukacita di dalam penjara pada waktu dia di penjara saja memberitakan Injil, ya saudaraku kekasih. Dia bersukacita karena dia tahu kepada siapa dia melayani. Dia tahu tugas pelayanan inilah tugas dan tanggung jawab dia sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, saudara. Makanya dikatakan, saya ulangi di dalam ayat ke-18 tadi, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 18, dikatakan, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan aku sebagai pemberita Injil. Maka di dalam ayat sebelumnya dikatakan di dalam ayat yang ke-12, ya, saya baca ayat 12, dikatakan, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Hak apa? Untuk mendapatkan upah, ya, yang diukur secara dunia, saudara. Upah gaji, ya, atau persembahan kasih dalam melayani itu. Tapi dikatakan berikutnya dalam kalimat berikutnya, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jadi upah gaji sama dia dalam melayani Tuhan, saudara, itu bukan fokusnya, ya. Rasul Paulus memberikan teladan ini bagi kita, orang-orang yang dalam melayani, dalam memberitakan Injil, fokusmu bukan persembahan kasih, tetapi jiwa-jiwa. Itulah tanggung jawab kita. Soal ada gaji atau tidak ada gaji, itu nomor kesekian, saudara. Makanya saya tertarik lagu, ya, kerja buat Tuhan selalu manis, ya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja, ya boleh, ya, sebelum ini katakan begini. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dia itu salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis.
Saudara jemaat GBI Kota Daud yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini adalah upahku. Upahnya adalah waktu dan kesempatan ya untuk memberitakan Injil. Pada waktu Allah memberikan kepadanya kesempatan untuk memberitakan Injil, itulah upah yang dia terima. Dia menerima dengan sukacita. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita bersukacita pada waktu kita mengambil tugas pelayanan? Apakah kita jadikan itu merupakan suatu beban bagi kita? Apakah merupakan sesuatu hal yang berat kita mengambil tugas pelayanan itu? Tapi bagi Rasul Paulus, dia tidak terpesona ya namanya gaji persembahan kasih. Inilah upahnya karena Tuhan memberikan kepadanya kesempatan untuk memberitakan Injil. Bagi kita juga adalah merupakan suatu upah bagi kita kalau Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani Dia. Dengarkan saudaraku kekasih. Pada waktu kelak nanti bunyi sangkakala, kita adalah orang-orang yang melayani Dia, Raja di atas segala raja. Tidak mungkin seorang raja, saudara, orang yang melakukan pekerjaan tugas pelayanan yang diberikan tanggung jawab oleh seorang raja, lalu dia melupakan kita. Apalagi Bapa kita yang di surga, Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Pada waktu kita melakukan tugas kita sebagai anak untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, saudara, pasti pada waktu nanti Dia akan datang. Dia akan menenggui kita. Dan Dia berkata, hai hambaku yang setia, masuklah kepada pestaku. Itulah upah kita, saudara. Harapkan upah seperti itu, yaitu hidup yang kekal yang akan kita bisa memerintah bersama-sama dengan Dia. Upah yang berikutnya, saudara, dalam beritakan Injil sesuai dengan apa yang dikatakan amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan dikatakan demikian. Ayat 19 dimulai. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan di sini, saudaraku, upahmu untuk memberitakan Injil itu adalah dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu sangat penting bagi saya dan saudara. Ya, penyertaan Tuhan itu sangat penting bagi kita. Sering saya katakan, saudara, kalau Allah yang menyertai kita itu sudah cukup bagi saya dan saudara. Ya, makanya ada nyanyian begini, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Nah, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Kita akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Apa? Bila kita bersama dengan Allah. Dan ini adalah suatu upah bagi kita kalau Allah menyertai kita. Bukan hanya menyertai sesaat, saudara. Dikatakan di sana, di dalam janjinya, bagi orang-orang yang melakukan amanat agung Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Orang-orang yang disertai oleh Tuhan itu bukan orang sembarangan, saudara. Kalau penguasa di bumi ini, saudara, seorang presiden menyertai kita, saudara, orang yang berkuasa, betapa bangganya kita. Dan kita enggak was-was, baik masalah makan dan minum kita, maupun dalam keamanan kita. Ada presiden yang selalu menyertai kita, saudara. Apalagi Bapa di atas segala raja, saudara. Dia selalu menyertai kita. Apa yang kita ragukan? Inilah sukacita kita, saudara, dalam memberitakan Injil. Makanya itu kalau Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani Tuhan, maka layani Dia dengan sungguh. Jangan asal-asalan untuk melayani Tuhan. Beritakan Injil dengan luar biasa. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat pelayanan kita. Sehingga nama Tuhan kita dimuliakan dalam segala pelayanan kita, saudara. Dan inilah upah kita bila kita disertai oleh Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk
memberitakan Injil. Jadikanlah ini sukacita bagi Bapak Ibu Saudara untuk melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang telah hamba sampaikan Tuhan kepada pendengar. Kiranya Allah memberkati mengurapi firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan tidak akan disampaikan dan tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang Engkau kehendaki darinya. Ya Tuhan, biarlah Tuhan kami rindu untuk menjadikan kami penuai-penuai di zaman akhir ini Tuhan. Untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu. Kami tidak lagi memperhatikan upah duniawi Tuhan. Tetapi kesempatan bagi kami untuk memberitakan Injil. Kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan. Kesempatan bagi kami untuk disertai oleh Tuhan. Itu sudah cukup bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau dahsyat dan luar biasa bagi kami Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada malam hari ini. Mungkin Tuhan ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa-Mu. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Umat Tuhan disembuhkan, dijamah oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bagi umat-Mu yang dalam keadaan berkekurangan. Bapa, Engkau cukupkan keperluan mereka seturut dengan kekayaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka Tuhan yang ada dalam keadaan susah. Tuhan Engkau jamah mereka. Hiburkan mereka Tuhan dengan kuasa-Mu Bapa. Roh Kudus, Engkau terlalu ajaib bagi kami Tuhan. Kami juga bawa Tuhan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Segala isu-isu apapun yang buruk tentang bangsa kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati bangsa ini. Engkau memulihkan bangsa ini. Engkau memberikan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa segala kuasa kegelapan, kuasa setan yang mencoba mengganggu bangsa kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk presiden kami. Kalau kami dengar Tuhan ada orang-orang yang melakukan ramalan-ramalan yang buruk tentang presiden kami. Tetapi dengan kuasa Allah dari tempat ini Tuhan, dengan umat-Mu kami berdoa, lindungilah presiden kami Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Berkati mereka, berikan kepada mereka hikmat-Mu, kesehatan Engkau berikan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan berikan Tuhan, dan juga semua jajarannya, menteri sampai kepada pemerintah di daerah-daerah Tuhan. Roh-Mu menyertai mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk TNI dan Polri Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah memberikan kepada mereka kekuatan dan kesetiaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya Tuhan. Bapa, biarlah juga Tuhan kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Engkau Allah yang melalukan Tuhan bagi kami. Belas kasih-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Orang-orang yang terjangkit di rumah sakit Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Para medis Engkau berikan kepada mereka perlindungan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kalau program vaksinasi Tuhan untuk bangsa kami yang sudah dimulai tanggal 13. Ya Tuhan, kiranya semua lancar Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh rakyat Indonesia mendukung program ini. Supaya kami dapat memutuskan rantai-rantai penularan ya Bapa di surga. Kami melakukan bagian kami. Tetapi Tuhan yang melakukan bagian-Mu ya Tuhan. Untuk melakukan perkara yang ajaib bagi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang ada di daerah Sulawesi Barat. Yang hari ini Tuhan terjadi gempa ya Bapa di surga. Tuhan Engkau Allah yang Tuhan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang berduka Tuhan. Hiburkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuatkan mereka, cukupkan segala apapun yang diperlukan Tuhan. Orang-orang relawan di sana Tuhan, lindungi mereka dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan di daerah Jawa Barat, Subang ya Tuhan, yang terjadi longsor. Ya Tuhan, biarlah juga Tuhan Engkau hiburkan mereka. Berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Kami memberkati mereka di dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang menolong mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, akhirnya kami akan sudahi ibadah ini. Kami akan mau beristirahat ya Bapa di surga. Berkati semua umat-Mu. Engkau tolong nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sudahi doa malam ini.
Sampai kita ketemu pada Mezbah Doa Pagi pada jam 5 pagi besok. Ya. Dan saya percaya saudara, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Maranatha.